Itu teman-teman bisa ketahui ya bahwa relay itu langsung hidup ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, karena biasanya terjadi dari yang jelas itu penyakitnya yang penyakit sudah ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas ya teman-teman semua ya. Ini saya di pagi hari ini ya, kebetulan saya kedatangan pasien ya, di motor Vario Tekno ya. Ini pemiliknya mengeluhkan masalah pada elektroniknya ya teman-teman ya, pada digitalnya ya. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Apabila kita kontak ya teman-teman ya, dia tidak mengeluarkan digitalnya ya teman-teman ya, kelistrikannya mati total ya teman-teman. Tapi motor ini kalau dioglek itu hidup teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu ya, kalau dioglek hidup tapi digitalnya mati total ya teman-teman ya. Itu betul-betul sangat merepotkan saya ya teman-teman ya, sebagai bengkel ya. Contohnya teman-teman lihat ya, motor ini sudah saya bongkar total ya di bagian bodi ya. Karena itulah awal kita harus kenapa membongkar bagian bodi ya, karena di sini kita harus mengecek keseluruhan ya di bagian kabel-kabel bodi terutama ya teman-teman ya. Karena indikasi pertama untuk mendeteksi seperti ini, otomatis kita kan harus mengecek di bagian-bagian kabel tertentu ya teman-teman ya, itu ada kerusakan atau tidak ya. Karena biasanya terjadi dari yang jelas itu penyakitnya yang penyakit sudah biasa kita temui itu tikus ya teman-teman ya, biasa terjadi sama tikus. Jadi terpaksa kita harus membuka semua ya, karena itu termasuk analisa awal ya teman-teman ya, untuk dapat mengetahui ya, makanya kita bongkar. Oke teman-teman ya, teman-teman ikut menyimak ya, dan saya ingin memberikan penjelasan sedikit untuk teman-teman ya, agar teman-teman bisa mengetahui lah ya, ataupun mempraktekkan barangkali nanti teman-teman mengalami kejadian seperti ini ya. Langkah pertama ya, kita otomatis harus membongkar bodi ya teman-teman ya, itu untuk mendeteksi awal ya. Kita cek dulu keseluruhan di bagian kabel-kabel ini ya teman-teman ya, itu terjadi ada kerusakan atau tidak ya. Karena kerusakan itu biasanya ditimbulkan oleh tikus ya teman-teman ya, yang sering kita dapati itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, setelah tadi kita mengecek kabel bodi ya secara keseluruhan ya, ternyata kita dapatkan aman-aman saja ya di bagian kabel bodi. Dan setelah kita mengecek kabel bodi ternyata aman ya teman-teman ya, langkah kedua teman-teman itu yang harus diketahui ya, lalu kita mengecek di bagian arus aki ya teman-teman ya. Kita cek dulu di bagian arus aki itu dia ada setrumnya apa enggak ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada setrumnya otomatis bisa dipastikan digital nggak akan hidup kan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita cek dulu akinya ada setrumnya atau tidak. Itu langkah kedua ya teman-teman ya. Dan setelah langkah kedua ternyata aki itu setrumnya masih bagus ya teman-teman ya, lalu cek teman-teman ya di bagian sikring ya teman-teman ya. Ini adalah sikring motor Vario ya teman-teman. Teman-teman harus cek dulu sikring. Cara mengecek sikring sangat simpel ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal melakukan langkah seperti yang akan saya contohkan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, selanjutnya kita mengecek di bagian sikring ya teman-teman ya. Cara mengeceknya simpel sekali ya teman-teman ya. Teman-teman ambil kabel seperti ini ya, kabel lampu seperti ini ya, atau lampu riting ya teman-teman ya, untuk kita gunakan sebagai cara kita mengecek sikring ya teman-teman ya. Sikring itu ada yang rusak atau tidak ya, ada yang putus atau tidak ya teman-teman. Yang satu kita taruh di bagian bodi motor ya teman-teman ya, bagian bodi motor kita tempelkan ke besi ya teman-teman ya, ingat. Setelah itu baru kabel yang satu kita tes kepada sikringnya satu persatu ya teman-teman ya, seperti ini contoh teman-teman ya. Nah ini kan hidup ya teman-teman ya, kita cek semua di bagian sikring ya teman-teman ya. Sikring ada yang mati atau enggak ya, semua ya teman-teman ya, kita cek satu persatu.
Dan ternyata ya teman-teman boleh lihat ya, di bagian sikring itu semuanya aman-aman saja ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya langkah yang harus kita ambil lagi ya teman-teman ya, sekarang kita mulai naik lagi ke bagian digitalnya ya teman-teman ya, di bagian komponen-komponen elektroniknya ya teman-teman ya. Karena di bagian manual, sikring, dan kabel bodi tadi kita sudah cek keseluruhan aman ya teman-teman ya, arus aki pun ada ya. Sekarang kita ambil langkah ke bagian elektronik ya teman-teman ya, agar kita bisa mengetahui di sisi mana ya elektronik itu rusak ya, karena motor injection itu menggunakan elektronik ya. Sekarang kita cek di bagian komponen elektronik ya teman-teman ya. Teman-teman masih bisa melihat ya bahwa di bagian digital itu enggak ada yang hidup sama sekali ya teman-teman ya. Seperti ini contoh ya teman-teman, bila kita kontak ya teman-teman, dia hanya connect sebentar saja ya teman-teman ya. Tuh. Setelah itu dia mati total ya. Teman-teman lihat ya. Nah, dia hilang total ya setelah itu. Nggak ada koneksi sama sekali ya teman-teman ya. Kita starter pun nggak mau ya teman-teman. Nah, oke teman-teman ya. Sekarang kita cek di bagian relay ya teman-teman ya. Ini adalah namanya relay ya teman-teman ya. Yang ini adalah relay ya teman-teman. Bahasa relay itu kalau di motor jadul ya teman-teman ya, itu bisa dikatakan bendik ya teman-teman ya. Cuma ini di bagian motor injection ya, motor elektronik ini namanya relay ya teman-teman ya, perlu diketahui ya teman-teman ya. Kalau fungsinya sih sama ya teman-teman ya, antara bendik dan relay, cuma beda bahasa saja lah ya teman-teman ya. Karena kalau bendik itu di bagian motor manual ya, kalau ini sudah termasuk motor otomatis ya teman-teman ya. Caranya sangat mudah teman-teman ya, cara kita ingin mengetes relay ya, nggak usah susah-susah, nggak usah pakai peralatan canggih ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, kita kontak lagi ya teman-teman ya, kita coba ya matikan kontak lalu kita hidupkan ya. Ini malah sama sekali ya teman-teman ya. Tuh, dia mati total ya teman. Sekarang kita gunakan ini teman-teman ya, ini sejenis kunci ya teman-teman ya. Ini untuk mengetes relay itu aktif atau tidak ya. Kita pukulkan saja secara perlahan di bagian relay ya teman-teman ya. Itu untuk kita dapat mengetahui relay itu rusak atau enggak ya teman-teman. Kita pukul, kita sambil lihat di bagian digital depan ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman bisa ketahui ya bahwa relay itu langsung hidup ya teman-teman ya. Teman-teman lihat ya, itu hidup ya. Setelah hidup coba kita starter ya teman-teman ya. Oke teman-teman bisa lihat ya, ternyata motor hidup ya teman-teman ya. Kita matikan lagi ya teman-teman. Nah, dia mati ya teman-teman ya. Tapi apabila kita pukul ini relay ya, dia hidup teman-teman. Dia hidup ya teman-teman ya. Bisa lihat ya, kita pukul lagi, dia hidup teman-teman. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya sudah bisa diketahui lah ya teman-teman ya, ternyata yang mengalami kerusakan itu adalah di bagian relay teman-teman ya, yang tanpa kita sadari ya teman-teman. Inilah yang namanya elektronik ya teman-teman ya. Makanya itu membutuhkan proses merepotkan ya bagi pikiran kita sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita nggak begitu sabar maka semuanya akan susah ya teman-teman ya. Tapi kalau kita sabar, lakukan dengan ikhlas insya Allah ya teman-teman ya, semua pasti bisa teratasi. Ini teman-teman sudah menyimak sendiri ya penjelasannya ya, mungkin teman-teman bisa mengetahui lah ya. Ya oke, kayak gitu aja teman-teman. Ini sudah positif ya bahwa yang rusak itu ada di bagian relay ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman ya, selalu update ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman ya, agar teman-teman itu nggak ketinggalan ya apabila ada video-video terbaru ya. Oke, kayak gitu aja.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.